Oke, kita siap di part yang pertama. Why operating theater management matters? Kenapa sih penting manajemen pengelolaan kamar operasi? Ya, jadi kalau Bapak Ibu, misalnya pernahkah Bapak Ibu bertanya-tanya berapa biaya sebenarnya dari kamar operasi itu atau layanan operasi? Sekarang kan tulis di kolom chat ya. Kalau yang mungkin sudah biasa ngerjain kamar operasi atau bisa layanan di operasi, atau misalnya enggak di kamar operasi, pernah nggak bertanya-tanya mengenai berapa sih sebenarnya biaya dari layanan operasi ini sendiri ya? Saya dulu waktu bikin rumah sakit itu yang paling mahal ternyata untuk bikin bangun rumah sakit ya selain tetek bengeknya. Jadi itu yang di bagian kamar operasi ini mahal banget ya. Walaupun ya kayak CT scan itu mahal. Misalnya 7, 8 M, ada yang sampai 12. MRI itu bisa sampai 15. Cath lab juga mahal. Ada yang mini cath lab itu 4,5 sampai yang bagus mungkin bisa sampai 12 M. Tapi untuk kamar operasi sendiri ini juga hitungannya mahal ya. Jadi operating theaters are expensive resources. Jadi sumber daya yang mahal banget di mana untuk bisa memproduksi hasil outcome-nya itu juga sangat mahal. Nah, jadi kenapa ini jadi penting? Karena saya bertanya-tanya dong kalau misalnya nentukan tarif gitu ya. Dulu waktu bikin rumah sakit, mulai awal karir saya itu saya ngomong berapa ya ditarifkan berapa. Nah, saya prediksikan yang paling mahal tarif itu kebanyakan di kamar operasi. Walaupun ya dari sisi kalau misalnya CT scan, MRI itu juga mahal-mahal sih sebenarnya. Tapi kalau untuk produksinya ini sangat mahal dibandingkan kalau CT scan atau MRI itu nggak semahal di kamar operasi. Yang kedua, nah meskipun demikian, jadi sekali lagi banyak literatur menyampaikan bahwa di kamar operasi itu memberikan kontribusi untuk pemasukan yang besar. Bapak Ibu besar pemasukannya. Tetapi jangan lupa bahwa biayanya juga tinggi. Pemasukannya besar sih, tapi biayanya juga tinggi. Nah, maksudnya apa? Kalau misalkan ya operasi misalnya rumah sakit mau dapat penghasilan yang besar banyak-banyak gitu ya. Ya banyak-banyak tindakan, banyak-banyak operasinya pasti pemasukannya besar, banyak. Tetapi juga harus jadi perhatian bahwa biayanya juga tinggi. Artinya kalau tidak efisien, tidak efektif, maka biaya yang tinggi ini nanti akan memberikan cost yang besar untuk rumah sakit dan customernya. Nah, makanya sekarang itu rumah sakit bersaing. Bagaimana kualitasnya tinggi tapi harga terjangkau. Inilah fokusnya. Ya, jadi sekali lagi meskipun pemasukannya besar, biayanya juga tinggi. Dan dengan kaitannya dengan itu, lama-lama yang dipilih oleh customer adalah yang kualitasnya bagus tapi harga terjangkau. Nah, karena inilah nanti yang istilahnya dicari banyak orang, banyak perusahaan, banyak asuransi. Asuransi juga kerjasama dengan layanan operasi yang tentu saja harganya masuk akal dan terstandarkan. Nah, jadi karena itu sekarang itu udah nggak zaman. Kalau kamar operasinya itu tidak dikelola dengan baik, udah nggak zaman lagi. Jadi harus bisa dikelola dengan baik dan jadi perhatian. Dan kalau sudah dikelola dengan baik, harus dikelola lebih baik lagi. Karena sekarang udah zamannya untuk yang bagus adalah yang paling efektif dan efisien. Ya, kenapa ya? Karena ya itu tadi ya akan ditinggalkan kalau mahal-mahal. Nah, yang kedua. Jadi dulu segala sesuatu dibayar, segala servis dibayar, namanya FFS, free for a fee for service. Jadi setiap apapun servis kita itu dibayar. Mau obatnya berapa dibayar, rawat inapnya berapa lama pun dibayar, radiologi apa aja pun dibayar, obat-obatan anestesi apapun itu dibayar, ICU pun dibayar, dokternya, operatornya dan juga anestesinya juga dibayar, semuanya dibayar. Jadi istilahnya semuanya dihargakan, ditarifkan, dan kemudian dicaskan. Jadi dibayar per servis yang diberikan. Tapi sekarang udah enggak pakai namanya bundle payment, paketan. Even sekarang gini dok, itu kan BPJS aja kalau pasien umum, pasien asuransi bagaimana? Ya, nanti asuransi pun juga demikian dan sudah demikian. Bahkan yang umum pun demikian. Kenapa yang umum ya lebih suka ya? Misalnya kalau Bapak Ibu ditanya mau nawari layanan, berapa sih harganya yang jelas berapa?
Gitu kan. Ya nanti dulu tunggu karena nanti kan ibu nggak tahu butuhnya apa aja. Jadi harus nanti ya kita ya berapa kira-kira berapa masa nggak bisa perkirakan. Nah, daripada nanti aku nggak tahu tiba-tiba bendol buri misalnya. Tiba-tiba habisnya banyak kan kecewa dong kita. Nah, walaupun umum pasien butuh kejelasan tarif. Nah, sama ya kalau misalkan nanti ada yang ada istilah kalau kita jualan barang ya mau sebagus apapun udah tertarik ujung-ujungnya berapa harganya pengen tahu ya nanti tergantung berapa lama rawatannya tergantung dokternya tergantung obatnya dan segala macam ya tapi kan bisa kasih ini kasih apa namanya perkiraan ya kami belum tahu waduh kalau yang begitu-begitu udah banyak ditinggal ya lebih suka orang berapa nilainya harganya berapa pasnya berapa jadi dia bisa ngukur wah pantes nggak harga itu? Dihargai segitu cocok nggak? Gitu ya. Sehingga akhirnya dia bisa mungkin, waduh bagus sih tapi nggak pas di kantong saya, nggak mampu. Asuransi juga demikian, perusahaan juga demikian. Ya, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, meskipun ya, kalau Anda bilang, "Alah Dok, itu kan yang bundle payment hanya BPJS aja." Enggak, nanti BPJS asuransi kesehatan lainnya, termasuk juga umum, pasien-pasien keluarganya itu akan minta yang namanya kejelasan tarif. Nah, nah jadi di ke depannya, tahun ke depan itu rumah sakit bukan hanya menghadapi satu perubahan, ya, tapi ada tiga kebijakan sekaligus, yaitu kebijakan kelas rawat inap standar, kemudian rumah sakit berbasis kompetensi, dan juga perubahan Inasi Bijis ke Inadi Erjis. Nah, ini tiga hal sekaligus yang mana ini tentu saja ada kaitannya sama harga dan ada kaitannya sama tarif dan ada kaitannya sama ya sistem pembiayaan kita gitu. Jadi nggak bisa kalau kita nggak peduli lagi. Jadi Bapak Ibu sekali lagi nanti di tahun ke depan ya, apalagi tahun 2027 udah dimulai, nanti akan ada perubahan. Bukan hanya satu, tapi tiga ya. Satu, kelas rawat inap standar yang sudah mulai sekarang ini dijalankan kredensialingnya, ya kan? Nah, terus yang kedua, berumah sakit berbasis level kompetensi. Dan yang ketiga, perubahan inasi bijis menjadi inadi ajis. Yang mana itu nanti akan ada konsekuensinya terhadap tarif, terhadap pembiayaan, dan terhadap nanti mungkin cara ya market untuk kita bertransaksi dengan layanan kesehatan yang diberikan. Malah karena itu, bahkan udah nggak bisa ditunda lagi kalau manajemen di setiap pelayanan itu harus digarap dengan serius. Nah, apa kaitannya dengan layanan kamar operasi dengan tiga kebijakan ini, Bapak Ibu? Nah, ya jadi apa aja nanti dengan layanan KRIS, kelas rawat inap standar, apa dampaknya? Sebagai rumah sakit berbasis kompetensi, apa dampaknya? Dan juga perubahan Inasi Bijis menjadi Inadi Ejis. Apa dong? Kaitannya dengan layanan kamar operasi kita. Jadi sekali lagi kalau di sini ada yang kerja di kamar operasi, Bapak Ibu jadi kepala kamar operasi atau yang ngurusin lah layanan di kamar operasi, maka ketiga item ini juga harus ngerti dan belajar. Dan kemudian nanti kira-kira mencari tahu strategi yang pas bagaimana untuk bisa survive di perubahan-perubahan kebijakan ini. Oke, lanjut. Contoh ya, dulu dulu ya, inasi bijis itu untuk tarif contoh usus buntu rumah sakit. Ini kan tarifnya sekian ya, kelas satu ada kelas 2 kelas 3. Dibagi menjadi tiga, ada appendektomi ringan, sedang, berat seperti di severity 1, 2, level 3 severity-nya ya. Nah, ini juga akan berbeda. Tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D ini berbeda-beda harganya. Tarifnya berbeda-beda. Ya, jadi kalau misalnya di rumah sakit tipe D gitu ya, nanti berbeda. Kalau misalnya dibandingkan operasi appendektomi ringan gitu, di rumah sakit tipe D berbeda dengan rumah sakit tipe C, berbeda rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe A. Jadi kalau tipe A ngelayani pasien appendektomi ringan itu paling mahal harganya. Ya, walaupun dibandingkan appendektomi jenis sedang dan berat dia paling murah, tapi kalau dibandingkan tipe B, C, D pastinya dia paling mahal. Ini simulasi ya, contoh. Saya nggak tahu persis tarifnya berapa. Nah, nanti kalau sudah kris itu nggak akan ada lagi penjelasan satu, 2, dan 3 ini Bapak Ibu.
Jadi apa dampaknya selain satu 2 3 ini udah nggak ada dari BPJS, jadi cuma ya ya kris, BPJS dan non BPJS. Nah, artinya juga kemungkinan adanya penurunan ya jumlah tempat tidurnya, juga yang kemungkinan adanya ya tarifnya, tarifnya itu akan menjadi satu tarif tunggal. Nah, jadi satu tarif tunggal yang dinamakan one single tarif. Jadi konsepnya nanti bukan ini ACBGIS tapi jadi INA di RGIS. Jadi one single tarif. Tarifnya Anda itu cuma satu. Jadi dok kalau misalkan dulu saya misalkan misal nih ya ngeladeni appendicitis akut yang kategori severity 1 misalkan. Kalau di rumah sakit saya tipe B biasanya saya itu dapat misalnya ini pasien kelas 2 misalnya saya dapat 6 juta gitu ya. Nanti ke depannya saya bakal sama tarifnya dengan rumah sakit di bawah saya. Misalnya ya, di tipe D yang dulu tipe D, terus mereka kelas 3 gitu sama. Ya sama, karena nanti nggak akan ada lagi saat kelas 1, 2, dan 3. Dan tidak akan ada lagi pembayaran tipe A, B, C, D. Jadi hanya ada one single tarif untuk satu grup pasien dengan karakteristik yang sama dan pelaksanaan intervensi yang sama. Jadi bisa bagaimana tarifnya? Ya tarifnya akan sangat flat ya, jadi nggak fleksibel. Artinya ya kalau kita ya merasa hmm, nggak efektif, nggak efisien, maka ya bisa rugi gitu loh. Jadi kalau dulu misalnya saya rumah sakit saya tipe B gitu ya. Dulu kalau saya ngelayani appendicitis bayaran saya 6 juta. Sementara kalau rumah sakit di bawah saya lebih kecil karena dia tipe D. Kalau dia ngelayani pasien appendicitis biasa dia dapatnya 4,5 juta. Ya karena kan saya jelas dapat lebih banyak karena saya tipe B. Ya tapi nanti nggak akan ada lagi sedemikian. Ya karena nanti rumah sakit kalau dia melakukan level kompetensinya dibayar sesuai dengan level kompetensinya. Jadi kalau misalnya appendicitis akut itu dianggap level kompetensi dasar, mau dikerjakan di rumah sakit gede sekalipun, ya bayarannya kompetensi dasar. Itulah one single tarif. Jadi nggak akan ada lagi tarif kelas 1, 2, dan 3. Nah, jadi Bapak Ibu ya, jadi sekali lagi tidak ada nanti tarif tipe A, kelas tipe B, tipe C, tipe D yang mana dulu tipe A itu lebih tinggi. Nah, nanti cuma ada dasar madya utama paripurna, ini level kompetensinya. Jadi kalau misalnya appendicitis akut yang ringan, tadi ya bukan severity 1 misalkan. Saya mau kerjakan di level utama misalkan ya. Masuk ke level utama rumah sakit Anda. Maka dulu dibayarnya itu setara tipe kelas B. Tapi kalau appendicitis akut yang biasa, kategori ringan, yang itu sebenarnya level kompetensi dasar, ya, tapi dikerjakan di level kompetensi madya atau utama, maka bayarannya tetap kompetensi dasar, Bapak Ibu. Jadi tidak sesuai dengan level kompetensinya, paham maksudnya ya? Kalau dulu kan, misalkan ya, tipe rumah sakit appendicitis akut, ya, yang tipe ringan, kalau di rumah sakit tipe B pasti ya tarifnya ya lebih gede dong. Tapi nanti tidak Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi tarif yang sama. Ya, tidak ada lagi tarif yang dibedakan berdasarkan tipenya. Tetapi sama sesuai dengan level kompetensinya. Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu ngerti nggak yang saya sampaikan? Berat, dicerna berat, terlalu tinggi yang disampaikan. Apalagi ini puasa, apa mengerti dari sini? Tulis dulu di kolom chat. Jadi paham nggak sebelum kita bawa ke mana-mana mana-mana? Yang lain? Ya. Jadi kalau nggak ngerti langsung tanya, tulis di kolom chat atau bisa resen langsung ya. Apalagi puasa, takutnya kalau diem aja lama-lama nanti ngiler ya. Lihat saya ngiler. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, sekali lagi, jadi ini menjadi catatan. Kalau kita tidak betul-betul pengelolaan, ya, pengelolaan layanan operasi kita, bisa jadi nanti tarif kita itu akan sulit, ya, nggak sebagus dulu. Misal gini ya, oke dok, dulu apendisitis akut, kami masih ketat-ketat sih, tapi masih untung. Ya, apalagi mereka banyak yang kelas 2 atau yang naik kelas dan segala macam kami masih untung misalkan. Tapi nanti ke depannya ya dengan kebijakan tiga hal ini kita juga belum tahu nih bagaimana preferensi orang-orang ya.
membernya kita nanti? Apakah tetap akan ambil kelas ada yang ambil kelas 2 atau tetap ada ambil yang kelas 1 atau mereka akan ada perubahan karena skema ini belum jelas. Tetapi yang jelas dari sisi pembayaran kayaknya nanti tinggal one single tarif. Nah, itu kita hitung-hitung ya. Nah, kalau misalkan dok biasanya dulu saya tipe B ya. Kalau apendik-apendik ini sudah untung sih dok, tapi tipis. Nah, nanti kalau misalkan berbasis kompetensi, nah itu kayaknya bakal bisa lebih tipis lagi kalau Anda melayani jenis-jenis operasi yang sebenarnya level kompetensi di bawahnya. Ngerti nggak maksudnya ya? Jadi mudah-mudahan paham. Nah, lalu bagaimana dengan asuransi swasta, Dok? Nah, kalau Anda bertanya, Dok, kalau asuransi swasta gimana? Nah, asuransi swasta ternyata juga demikian, Bapak Ibu. Karena nanti itu ada sudah jalan ya, bukan nanti sudah jalan. Koordinasi sistem tagihan satu pintu. Di mana kalaupun ikut asuransi swasta, tagihannya itu satu pintu, Bapak Ibu. Satu pintu itu maksudnya jadi istilahnya nggak double-double, jadi klaim-klaimannya itu bisa satu pintu karena ada namanya koordinasi antar penyelenggara jaminan, istilah singkatannya KAPJ yang kalau bahasa Inggrisnya COB, Coordinated of Benefit. Nah, jadi tarifnya nanti, even asuransi swasta itu tarif standar. Jadi nggak bebas seperti dulu, ya. Bahkan sudah diarahkan ke sini. Jadi misal nih, kalau dulu kan asuransi ya wis tarifnya rumah sakit berapa, sekena-kenanya rumah sakit. Nanti nggak bisa gitu. Udah jalan dan bahkan nggak bisa gitu. Nah, selama ini karena pemerintah juga melestarikan dan membagusi ekosistemnya asuransi. Nah, jadi nanti itu ada maksimalnya tarifnya. Nah, jadi tadi ya, karena juga asuransi itu banyak dokter tarifnya nggak jelas, rumah sakit nggak jelas. Jadi tarifnya modelnya kayak gini. Kalau coordinated of benefit nanti ya, jadi sekali lagi pasien yang dia punya asuransi BPJS dan juga punya asuransi swasta. Ya, nanti mereka itu kalaupun asuransi swasta ya covernya ada segala macam, itu yang dibayarkan jadi nanti pakai satu pintu kan tagihannya juga ya. Jadi harus lolos codingnya BPJS dulu dari klaim inasi bijis. Jadi kalau lolos nanti maka si BPJS bayar klimannya inasi bijis ya sesuai inasi bijis atau inadi ajis lah nanti mungkin diganti. Nah, sementara asuransi bayarnya cuma maksimal 175%. Nah, kalau misalnya dia dua-duanya ditanggung, misalnya gini nih Bapak Ibu, lebih jelas gambarnya gini ya. Saya itu misalkan ikut BPJS kesehatan dan asuransi tambahan lainnya, kesehatan lainnya, yaitu namanya KAPJ, koordinasi antar pemberi jaminan, pembayar jaminan. Nah, berarti saya itu nanti kan udah dirawat di rumah sakit, pulang aku nggak keluar uang sepeser pun. Nah, tagihannya dari rumah sakit itu adalah dibayar 75% tuh oleh BPJS dari apa? Dari inasi bijisnya. Jadi misalnya harganya 5 juta. Nah, oleh BPJS itu di harganya ya, harga inasi bijis karena kita nggak bisa nentuin harga bebas lagi karena harganya sudah bundle payment. Meskipun udah pakai asuransi swasta. Jadi misalnya inasi bijis harganya 5 juta, ditanggung BPJS 75 juta. 75 juta, 75%. Jadi kalau 75% sekitar 3.750. Ya, 3.750 ditanggung BPJS. Nah, yang asuransi swasta bayarnya 175 ya, jadi 175% kali 5 juta. Jadi paling enggak dia nambah 5 tambah 3.750 berarti 8.750 berarti total itu 12 sorry 13 bisa sekitar 14.500.000 jadi total total harga tarifnya itu 14.500.000 jadi itu kalau misalnya nasi bijisnya harga 5 juta. Jadi sekali lagi, karena itu, jadi gini ya, BPJS-nya itu nanti bayar 75%, sisanya asuransi itu bayar maksimal 175%. Nah, kalau misalnya kurang dari itu, ya dibayar kurangnya. Jadi artinya rumah sakit tidak bisa tarif besar-besaran lagi.
Nah, kalau nanti juga yang pakai yang model kayak gini, dua ya. Jadi artinya nggak pakai Inasi Bijis, pakai Inadi Erjis, ya. Nanti tarifnya itu maksimal dari asuransi swasta, ya. Yang misalnya nih nggak pakai BPJS, dia nggak kerja sama BPJS, bukan asuransi kesehatan tambahan gitu ya. Itu bayarnya maksimal hanya 250 tapi dari Inadi Erjis, jadi diagnosis related groups. Nah, berarti dengan demikian asuransi tidak bisa lagi bayar jauh-jauh lebih mahal tarifnya rumah sakit sakarpnya sendiri. Ya. Jadi nanti sudah sesuai nggak dengan inadi argisnya atau inasi bijisnya. Jadi kalau sesuai dengan itu, maka bayarannya ya ada maksimalnya tarifnya. Karena di luar negeri-negeri kayak di Malaysia, misalkan di Singapura, itu kejelasan tarif itu lebih 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 bagus transparansinya dibandingkan Indonesia. Sehingga banyak asuransi-asuransi swasta Indonesia itu merasa secara transparansi mereka itu kalah, informasinya itu lebih dukung ke dokternya atau rumah sakitnya daripada ke pihak asuransinya. Apalagi sekarang ini udah banyak asuransi-asuransi itu udah pakai kayak ada dewan untuk pengawas medis istilahnya ya, dewan pengawas medisnya untuk memastikan rumah sakit itu ada yang nakal atau enggak. Nah, salah satu dari OJK untuk mencegah terjadinya informasi yang tidak berimbang itu, maka dia menstandarkan tarifnya. Jadi kalau asuransi swasta, kalau yang kerja sama BPJS, itu dia bayar maksimal 175%. Tapi kalau dia sendirian, itu maksimal 250% dari tarif INA di Arjis. Kalau nggak paham, tulis di kolom chat ya. Jadi intinya, ya pahamnya nanti belajar pelan-pelan, intinya tarifnya nggak bisa sembarang lagi. Oke, lanjut ya. Mau asuransi swasta, kecuali nanti Anda pasien umum gitu ya, bayar sendiri, tapi swasta enggak. Nah, oleh karena itu, bila tidak dikelola dengan baik, maka bisa jadi akan menjadi unit yang justru merugikan Bapak Ibu. Nah, kenapa dibilang begitu? Ya, kalau baju misalkan ya, mau lebaran pasti diskon ya. Nah, diskon itu paling banyak ya mungkin 15%. Kalau misalnya ada diskon jumbo 50% kemungkinan itu open sale yang nggak laku-laku atau barang kapan gitu yang udah lama-lama. Jadi kalau beli baju paling sedikit diskon itu paling banyak lah diskon tuh 15-20%. Bener nggak sih? Kalau misalnya dulu sih pernah saya ada yang lihat waktu mau lebaran diskon jumbo gitu ya 50%. Waduh, pengen dong beli baju gitu ya. Oh, waktu itu beli celana diskon 50% waktu itu. Pengumumannya gede-gede gitu ya. Jumbo, diskonnya jumbo. Penasaran dong diskon jumbo gitu lumayan kan. Nah ternyata bener-beneran jumbo. Jadi celananya yang jumbo gede gitu ya. Jadi celana yang ukuran besar-besar nggak mungkin saya pakai. Nah artinya kebanyakan memang kalau baju itu maksimal 15-20 lah paling maksimal. Kalau ada yang diskon bener-bener besar-besaran ya pastinya itu stok-stok lama yang udah nggak laku. Maksudnya apa? Bandingkan dengan layanan kesehatan. Kalau layanan kesehatan kita nggak kelola dengan benar, bisa jadi itu kita benar-benar tarifnya itu besar, sementara yang dibayar itu sedikit banget, Bapak Ibu. Ya, kalau dihitung itu benar-benar, kadang biayanya itu misalnya ini disebutkan 10.000 US dollar, tetapi yang ternyata dibayar cuma 1.500. Nah, jadi biaya rumah sakit itu jauh-jauh lebih besar dibandingkan yang diklaimkan. Even nanti swasta juga demikian. Kalau Anda rumah sakit itu bawa lu gak karu-karuan ya layanannya, nanti asuransi itu cuma akan bayar sekian loh Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalnya kita nggak melakukannya, nanti Anda akan ditinggalkan karena nanti sekalipun pasien asuransi, dia itu maunya yang cashless, dia nggak mau bayar lagi. Kalaupun bayar itu nanti cuma ada pedomannya itu maksimal 5%. Jadi pas eh, dulu kan ada wacana 10% tuh pemegang polis bayar dari total klaim 10%. Tapi sekarang udah diturunin jadi tinggal 5%. Jadi even juga sih apa namanya pasiennya juga cari yang kira-kira yang dari 5% dari total harga itu juga cari yang masuk akal dong gitu ya. Sekarang asuransinya juga demikian, pasiennya juga diajak demikian. Sehingga akhirnya berimbang informasi tersebut. Jadi rumah sakit tidak bisa lagi
sekali lagi memainkan tarifnya sekenanya, misalnya sefleksibel biasanya, karena semua nanti sudah distandarkan. Nah, kalau maksudnya dok saya nggak sekenanya, ya iya berarti nggak boleh dikelola sembarangan lagi, harus benar-benar distandarkan supaya nanti ya nggak terlalu jebol karena tadi layanan operasi itu mahal. Takutnya kita meremehkan kemana-mana, sementara even asuransi yang swasta pun itu nggak akan bayar semuanya gitu loh. Jadi sudah nggak bisa lagi nganggap sebelah mata tentang manajemen pengelolaan kamar operasi ini ya Bapak Ibu.